Halo teman-teman calon guru bahasa Inggris yang luar biasa, selamat datang. Sebagai pelatih guru, sejujurnya saya sangat bersemangat hari ini karena kita akan membedah sebuah panduan visual yang didesain khusus buat kalian. Kita semua tahu, mengajar menulis bahasa Inggris itu seringkali terasa seperti tugas yang sangat berat ya, baik untuk kita sebagai guru maupun untuk siswa kita nanti. Tapi tenang, melalui penjelasan visual kali ini, kita akan mengubah total cara pandang tersebut. Kita bakal pakai sebuah kerangka kerja brilian bernama TPACK untuk merancang kelas menulis yang tadinya menakutkan jadi sesuatu yang paling ditunggu-tunggu sama siswa kalian. Yuk, siapkan diri kalian untuk sebuah transformasi. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh ingat-ingat lagi masa sekolah kalian dulu. Waktu masuk jam pelajaran menulis bahasa Inggris, apakah kalian merasa super semangat atau justru bosan luar biasa? Jujur saja, kebanyakan dari kita mungkin langsung teringat pada tumpukan tugas tata bahasa, pusingnya menghafal rumus tenses, dan ketakutan melihat coretan tinta merah di mana-mana. Sangat membosankan kan? Nah, disinilah letak masalahnya. Kalau kita saja dulu merasa bosan, bayangkan apa yang bakal dirasakan murid-murid kalian kelak kalau kalian masih pakai cara lama. Tugas utama kita sekarang adalah memutus rantai kebosanan itu. Kita ingin siswa kalian nanti dengan lantang bilang kalau menulis bahasa Inggris itu seru banget. Dan hari ini kita akan pelajari rahasianya. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari transformasi kelas menulis, lalu mendalami fondasi guru modern yaitu TPACK, masuk ke gamifikasi dan pedagogi seru, membahas alat digital beserta penilaiannya, dan terakhir merangkum semuanya menjadi rencana pembelajaran yang sempurna. Kita masuk ke bagian pertama, transformasi kelas menulis Anda. Lanjut ke bagian kedua, fondasi guru modern, yaitu TPACK. Coba perhatikan baik-baik visualisasi 3 lingkaran ini. TPACK ini singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Singkatnya, sebagai guru modern, kalian wajib menguasai 3 hal. Pertama, konten, yaitu materi yang kalian ajarkan, seperti jenis teks atau aturan bahasanya. Kedua, pedagogi, alias cara kalian mengajar supaya kelas jadi hidup dan bermakna. Dan ketiga, teknologi, yaitu keahlian memilih alat digital yang pas. Kunci suksesnya ada di tengah-tengah itu, teman-teman. Pengajaran yang luar biasa cuma terjadi di titik temu ketiga lingkaran ini, saat penguasaan materi, metode yang menyenangkan, dan alat digital pendukung semuanya bekerja secara harmonis. Bukan sekedar asal pakai proyektor di kelas ya. Mari kita bahas elemen kontennya dulu. Mengajar menulis itu sama sekali bukan sekedar bilang, ayo anak-anak tulis 200 kata tentang liburan kalian, kumpulkan besok. Itu bukan mengajar namanya. Menulis itu sebuah perjalanan dengan 5 langkah pasti, mulai dari perencanaan untuk mencari ide, lalu penyusunan draft tempat mereka menuangkan versi awal, kemudian revisi untuk merapikan alur ceritanya, setelah alurnya bagus baru masuk tahap penyuntingan untuk memoles tata bahasa, dan yang paling sering terlupa, publikasi. Ingat, menulis itu tentang berkomunikasi. Kalau siswa tahu tulisannya bakal dibaca orang beneran, misalnya lewat blog kelas, motivasi mereka pasti langsung melonjak tajam. Nah, ini dia aturan emasnya yang harus kalian ingat baik-baik. Menyusun draft itu ibarat kita sedang melukis abstrak. Biarkan saja catnya tumpah kemana-mana. Biarkan idenya mengalir beras tanpa takut salah. Di sisi lain, menyunting itu ibarat pakai penggaris dan kalkulator. Harus super fokus pada aturan, presisi, ejaan, dan tata bahasa. Kesalahan paling fatal yang sering dilakukan guru adalah memaksa siswa melakukan keduanya di saat yang sama. Bayangkan, kalau setiap nulis satu kata siswa harus mikir ejaannya benar atau enggak, otak mereka pasti macet. Otak kreatif dan analitis itu nggak bisa jalan barengan. Jadi, pastikan kalian selalu memisahkan sesi penyusunan draft dari penyuntingan. Biarkan tulisan mereka berantakan dulu, merapikannya gampang belakangan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, gamifikasi dan pedagogi seru. Bayangkan skenario ini. Kalian masuk kelas, tapi alih-alih menyuruh siswa buka buku paket halaman sekian, kalian malah menampilkan gambar di proyektor. Gambarnya, seekor kucing yang pakai kacamata hitam lagi santai berjemur di pantai. Lalu kalian lemparkan pertanyaan. Coba tebak apa yang terjadi 5 menit sebelum foto ini diambil dan apa yang bakal terjadi setelahnya. Kalian kasih mereka waktu cuma 60 detik buat nulis 1 kalimat di kolom chat atau di kertas. Boom! Rasa penasaran mereka langsung meledak. Ini yang kita sebut digital picture prompts. Gambar-gambar yang aneh atau lucu bisa memicu imajinasi seketika, menghancurkan tembok rasa cemas, dan bikin tangan mereka otomatis menulis. Lalu gimana dengan gamifikasi? Ini kuncinya. Ubah tugas yang menakutkan jadi tantangan yang bikin penasaran. Kalian bisa coba tugas menulis kilat 5 menit, lomba siapa yang bisa nulis paling banyak tanpa peduli salah ejaan. Atau main tebak-tebakan mendeskripsikan objek tapi dilarang pakai kata-kata yang umum.
Di awal proses menulis, tolong banget hargai kreativitas mereka di atas akurasi. Tujuannya supaya kecepatan dan kepercayaan diri mereka terbangun dulu. Nanti, waktu masuk tahap penyuntingan untuk belajar tata bahasa, buang jauh-jauh lembar kerja yang membosankan itu. Gantilah pakai kuis interaktif seperti Quizizz atau Kahoot, supaya belajarnya terasa seperti kompetisi yang seru. Salah satu aktivitas yang paling saya rekomendasikan untuk kalian terapkan nanti adalah cerita berantai kolaboratif. Ini bener-bener jenius. Kalian bagi siswa ke dalam kelompok kecil, lalu minta mereka bergantian menulis satu kalimat saja untuk menyambung sebuah cerita. Kenapa ini efektif? Karena mereka kerjakan bareng-bareng, beban mentalnya jadi sangat ringan. Nggak ada tuh tekanan buat jadi penulis hebat sendirian. Aktivitas ini malah terasa seperti permainan tebak-tebakan alur yang konyol, dan biasanya hasil akhirnya itu di luar dugaan dan bikin seisi kelas ketawa saat dibacakan. Inilah wujud nyata dari pedagogi yang empatik dan pastinya asik banget. Kita berlanjut ke bagian keempat, alat digital dan penilaian. Coba amati tabel matriks ini. Ada satu aturan penting soal teknologi. Jangan pakai teknologi cuma biar kelihatan canggih. Cocokkan alatnya dengan tahapan proses menulis yang lagi kalian ajarkan. Buat tahap perencanaan dan curah gagasan, kalian bisa pakai Padlet. Nah, untuk penilaian, ini yang krusial. Gunakan rubrik online yang kriteria penilaiannya super jelas, lalu padukan dengan fitur komentar di Google Docs. Jadi umpan balik kalian itu spesifik dan siswa tahu persis bagian mana yang perlu diperbaiki. Lalu, minta siswa memanfaatkan Grammarly atau Kill buat ngecek tata bahasanya sendiri secara instan. Jadi mereka belajar ngoreksi kesalahan sebelum tugasnya dinilai. Dan untuk penilaian antar teman sebaya, pajang aja tulisan mereka di EduBlocks dan biarkan mereka saling kasih komentar berdasarkan rubrik tadi. Rapi dan komprehensif kan? Sebagai calon guru kekinian, kalian juga harus cerdas memilah fungsi alat digital. Ada aplikasi yang tugasnya memang murni untuk meringankan beban persiapan kalian. Misalnya pakai AI buat bikin prompt cerita dengan cepat. Atau pakai Canva buat desain lembar kerja yang visualnya cakep. Tapi di sisi lain, ada platform yang memang dirancang sebagai area bermain dan praktik buat siswa. Kayak Google Docs untuk nulis bareng, atau blog khusus buat mereka berkarya. Intinya, teknologi itu ada untuk memudahkan hidup kalian sebagai guru, sekaligus bikin pengalaman belajar siswa jauh lebih kaya. Dan akhirnya, bagian kelima, rencana pembelajaran yang sempurna. Nah, mari kita lihat gimana wujud asli dari TPEK ini kalau diaplikasikan dalam rencana pelajaran nyata. Katakanlah kalian mau mengajar teks deskriptif. Langkah 1, perencanaan. Kalian ajak siswa brainstorming kosakata sensorik bareng-bareng di papan tulis virtual Padlet. Langkah 2, draft. Mereka mulai menyusun paragrafnya bersama teman kelompok di Google Docs. Langkah 3, revisi. Di sini mereka saling memberi masukan lewat fitur komentar berpedoman pada rubrik online yang sudah kalian buat. Langkah 4, edit. Siswa mengecek ejaan dan tata bahasa mereka secara mandiri pakai Grammarly. Dan terakhir, langkah 5, publikasi. Karya yang sudah mengkilap tadi diunggah ke blog kelas untuk dipamerkan. Gimana? Terstruktur banget, sangat interaktif dan pastinya bermakna buat mereka. Supaya kalian selalu berada di jalur yang benar, jadikan daftar periksa harian ini sebagai sahabat karib kalian. Mulai sekarang, sebelum masuk ke kelas manapun, tanyakan 3 hal ini pada diri kalian sendiri. 1. Dari sisi konten. Apa sih sebenarnya yang harus dikuasai siswa saya hari ini? 2. Dari sisi pedagogi. Aktivitas apa yang bisa bikin materi ini nyantol di kepala mereka dengan cara yang paling seru? Dan 3, dari sisi teknologi. Alat digital apa nih yang bisa bikin proses belajarnya makin efektif? Percaya deh, kalau kalian bisa menjawab 3 pertanyaan ini dengan mantap, kalian sudah siap menyajikan kelas yang luar biasa. Jadi, kita udah sampai di penghujung penjelasan hari ini. Kalian bukan lagi sekedar mahasiswa yang cuma disuruh ngapalin teori di buku tebal. Mulai hari ini kalian udah memegang cetak biru TPEK yang sangat powerful. Kalian udah tahu rahasia menyulap coretan draft yang berantakan jadi sebuah mahakarya. Kalian tahu kekuatan gambar kucing lucu untuk memantik ide, paham cara menyelipkan gamifikasi yang bikin deg-degan, dan menguasai penggunaan alat digital serta rubrik online untuk penilaian yang tajam dan adil. Nah, pertanyaan terakhir saya buat kalian para pendidik masa depan yang hebat, sudah siapkah kalian melangkah masuk ke ruang kelas kalian sendiri dan menciptakan kelas menulis bahasa Inggris yang bakal selalu dirindukan oleh murid-murid kalian? Saya yakin seyakinnya kalian pasti siap. Teruslah eksplorasi, terus asa insting mengajar kalian, dan sampai jumpa di panduan visual kita yang berikutnya.